warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdurrahman, program dari kelompok 10 Statistika Sains Data. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang resampling pada data. Jadi yang pertama adalah import library. Jadi library yang dibutuhkan itu adalah Tidyverse, Caret, Rows, MLRverse, MLRtuning, dan juga Dashboard Family. Lalu selanjutnya adalah mengimport data. Data di sini data yang digunakan yaitu data diabetes. Berikut adalah deskripsi dari datanya, yaitu ada 9 kolom yang berisi tentang pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes frequency, age, dan juga outcome, yang mana berisi 752 baris. Lalu ini adalah salah satu contoh untuk melakukan resampling, yaitu menggunakan metode call out. Yang pertama adalah kita mendefinisikan objek task dan juga learner sebagai berikut. Di sini adalah task diabetes, task klasif, dan juga di datanya data diabetes, targetnya outcome, dan positivity case. Lalu kita buat learnernya. Untuk membuat learnernya digunakan sintaks LRN, yaitu LRN dalam kurung strip transkripsi titik petik klasif logarit dan juga prediktornya prop. Lanjut juga ada learner kedua. Learner kedua ini digunakan buat LDA, dan juga teman-teman juga bisa di sini TDA juga bisa. Lalu di sini juga ada beberapa output ya, beberapa sintaks untuk beberapa sintaks untuk memeriksa klasifikasi. Yang pertama ada klasif IC, information creation, BIC, Bayesian information criticism, dan juga ada klasif akurasi, area under area the curve, dan juga BACC. Pada praktikum kali ini digunakan klasif ACC untuk memperkirakan akurasi dari model. Selanjutnya ini adalah contoh salah satu sintaks-sintaksnya atau deskripsi dari fungsinya. Selanjutnya pengukuran. Ini adalah salah satu contoh penggunaan holdout ya untuk regresi logistik. Jadi kita definisikan dulu fungsi sampling, yaitu RSMP holdout. Lalu kita buat instansianya RR sekarang resample, task diabetes learner 1 itu jadi yang tadi ya, yang mana regresi logistik. Jadi resampling itu resampling. Ini adalah iterasi yang dilakukan. Lalu untuk menghitung yang namanya tingkat akurasi dari model. Tingkat akurasi dari model itu sekitar 77,29% atau 77,3%. Selanjutnya ada fungsi benchmark juga. Fungsi benchmark digunakan untuk mengestimasi performa yang berdasarkan strategi sampling. Dapat dilihat dari dari performa dari modelnya, yaitu sekitar 0,75%, dan juga untuk klasif featureless-nya 0,63%. Selanjutnya untuk LDA-nya juga nih ada tingkat performa model yaitu sekitar 77,68%, dan juga untuk yang featureless sekitar 65,73%. Berikut adalah definisi dari resampling ya menurut Jakowicz dan Shah 2011, bisa dibaca sendiri. Lalu juga ada strategi resampling. Strategi resampling ini juga ada beberapa ya, misalnya ada custom CV, holdout, resample, holdout yang tadi kita pakai, dan juga repeated CV, dan juga subsampling. Setelah itu ada construction. Nah ini ada salah satu praktek untuk melakukan resampling ya. Jadi yang pertama kita membangun dulu, kita menggunakan teknik apa dalam resampling. Sebagai contoh di sini dipakai teknik resamplingnya holdout. Lalu secara defaultnya jadi holdout itu dia membagi 2/3 datanya sebagai data training dan juga 1/3 data test. Kalau misalkan pengen custom, kita bisa pakai rasio 80-20 dengan menggunakan parameter rasio 0,8, kemudian diupdate menjadi 50-50 bisa juga. Nah untuk customnya di sini ya, contoh lain digunakan tenfold cross ya, tinggal pakai aja RSMP CV versus 10. Lalu instantiation, berikut adalah syntax untuk instantiation. Kita
misalkan data test dan juga data training ya. Lalu yang ketiga ada eksekusi. Jadi buat mengaplikasikan sampelnya kita juga habis diinstansiasi, habis itu kita eksekusi. Di sini sampling kita pakai CV44 sama yang tadi ya, sama kayak yang tadi, ini cuma diulang aja. Juga ada inspeksi untuk melihat datanya ya. Juga ada metode tentang verification and grouping. Lalu yang selanjutnya adalah yang ini LDA. Di sini digunakan LDA sebagai untuk salah satu model yang ingin di sampling. Yang pertama adalah kita nge-train model dengan seluruh data. Dapat dilihat di sini H, BMI dan juga LD1-nya. Lalu di sini juga ada beberapa beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya di sini adalah H dengan LD1 nilai sekitar minus 0,2120973, yang artinya setiap H mengalami peningkatan, maka variabel respons Y-nya itu akan berkurang sekitar 0,212% gitu. 21,2%. Lalu ini ada predicted LD-nya, juga ada beberapa kelas case-nya. Lalu ada plot, lalu ada itu beberapa kelas. Berikut adalah teknik sampling menggunakan tenfold cross validation. Jadi langkah pertama adalah mendefinisikan dulu kalau misalnya kita itu memakai tenfold cross validation. Di sini kita pakai variabel namanya resampling ada SMP sama dengan CV10. Lalu selanjutnya adalah kita langkah yang ini itu adalah instansiasi atau menginisiasi ya. Jadi kita inisiasi dataset dan juga data training, juga data test. Lalu di sini ada eksekusi. Kita mengeksekusi kalau misalkan resampling itu digunakan metode yang tadi yang udah dibuat tadi, yaitu namanya tenfold cross validation. Selanjutnya dilakukan iterasinya 10, maka dilakukan 10 iterasi ya. Berikut hasil dari iterasinya. Sini nggak ada warning, kalau nggak ada error artinya berjalan dengan baik. Lalu di sini juga ada deskripsi. Kalau misalkan datanya udah berhasil kita resampling. Lalu kita untuk menghitung skor akurasi dari model yang telah dibuat itu adalah menggunakan MSR. Juga ada ini di tiap iterasinya ada ini ya, tingkat akurasinya. Lalu kalau misalkan kita pengen tahu kalau misalkan model itu akurasi tingkat secara keseluruhan, digunakan fungsi agregat gitu. Agregat MSR classified SSE. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.